Untuk mempunyai peternakan uang, kita butuh punya strategi dan keyakinan yang benar. Sekali lagi, dua hal yang selalu kita butuh, strategi dan keyakinan yang benar. Keyakinan itu sendiri 80%, strategi 20%. Setelah Anda di CD bagaimana uang mengejar kita, sudah mulai berubah keyakinan-keyakinan yang salah, money blueprint yang salah, sukses blueprint yang salah, dan kemudian sudah mulai dirubah jadi yang benar dan yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang strategi dan keyakinan bagaimana mempunyai peternakan uang. Strategi bagaimana punya peternakan uang sebetulnya hanya ada 3. Sekali lagi, ada berapa? 3. Oke, selalu dijawab. Kalau Anda menjawab, ikut menjawab sambil mendengarkan begini, Anda akan jauh lebih segar dengerinnya, tidak sempat ngalamun, dan Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak daripada hanya mendengarkan lula. Ketika Anda kaget ditanya, ngetes kan bahaya. Jadi lebih baik benar-benar mari kita dengarkan dengan cara aktif. Ketika saya minta dijawab, tolong suarakan jawaban Anda. Jadi ada 3 hal strategi bagaimana punya peternakan uang. 1 adalah dengan menunda kesenangan. Sekali lagi, 1 adalah menunda apa? Kesenangan. Yes, betul sekali. Yang kedua adalah melakukan aset alokasi. Yang kedua adalah melakukan apa? Aset alokasi. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang ketiga, kita melakukan alokasi kesenangan. Yang ketiga, melakukan apa? Yes, alokasi kesenangan. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Menunda kesenangan. Ini ada cerita. Ada anak-anak umur 5-6 tahun dites dari satu fakultas psikologi yang sangat-sangat top di luar negeri. Mereka dites dikasih permen coklat. Dikasih permen coklat di depannya, diomongin, anak-anak, adik-adik, kalau Anda mau coklatnya sudah milik Anda, boleh dimakan. Tapi kalau adik-adik mau menunda, menunggu Om akan masuk di dalam ruangan, entah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, Om tidak tahu. Tapi kalau Om keluar ternyata coklatnya masih ada, nanti akan Om tambahin coklatnya 1 lagi. Yang menarik, apakah mereka yang menunggu? Yang menarik begini, ada yang makan, ada yang menunggu. Ternyata yang menunggu, mereka juga tetap bahagia. Walaupun mereka menunda kesenangan, mereka tetap bahagia. Mereka tidak melihat coklatnya terus kemudian keluar air liurnya, aduh kepingin sekali. Enggak, mereka tetap tenang-tenang, mereka bisa nyanyi-nyanyi, main pesawat terbang, main begini, dan mereka tetap bahagia dalam waktu menunda kesenangan dan menunggu untuk mendapatkan coklat yang berikutnya. Ini. Dan kemudian ada yang menunggu, ada yang langsung dimakan. Kemudian setelah mendapatkan coklat, begitu dibuka 30 menit kemudian, wow, ini ada yang masih banyak coklatnya. Jadi masih ada 1 coklatnya nih, tambahin Om 1 lagi coklat. Penelitian dilanjutkan sampai 30 tahun kemudian. Yang paling menarik ini, setelah mereka umur 35-36, setelah diteliti, ternyata anak-anak yang dari kecil umur 5-6 tahun sudah belajar menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar berikutnya, ternyata sekolahnya nilainya rata-rata jauh lebih baik dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan. Jadi karyawan, ternyata mereka yang karyawan, sama-sama karyawan, jabatannya lebih besar, kemudian gajinya lebih besar, posisinya lebih baik dibanding karyawan yang tadinya pada waktu umur 5-6 tahun mereka tidak mampu menunda kesenangan. Yang kalau jadi bisnismen, sudah pasti mereka bisnisnya lebih sukses. Yang jelas, anak-anak yang mampu menunda kesenangan, mereka sudah lebih sukses berkarir, mereka lebih sukses berbisnis, dan mereka lebih kaya. Ini pelajaran menariknya, menunda kesenangan. Untuk menunda kesenangan, kita harus mengenal satu yang namanya wealth style dengan lifestyle. Bedanya apa? Kebanyakan orang merasa kepengen sekali tampak kaya, mereka mengutamakan lifestyle, bukan wealth style-nya dia. Ketika orang mengutamakan lifestyle, dia pada waktu gaji meningkat, dia langsung ganti handphonenya dikecilin lagi, lebih kecil, lebih mahal, sampai satu hari handphone mana? Hilang. Loh kok hilang? Digadein karena tidak punya duit lagi. Nah, ketika gajinya tambah besar lagi, mulai nyicil sepeda motor supaya tampak keren. Kemudian gajinya lebih gede lagi, pangkatnya lebih gede, mulai nyicil mobil supaya lebih keren. Saya sudah jadi direktur, mobilnya juga harus minimal Accord dong gitu ya. Wah, Accord kurang keren, sudah jadi presiden, nyicil dulu Mercedes-Benz gitu. Itu namanya lifestyle. Rumahnya kecil, harus rumahnya diganti yang lebih besar. Lebih besar lagi ada kolam renang, pembantunya 1 kurang, 3, 4, segala macam. Anaknya sudah 5, ya sudah, mobilnya harus 3, 4. Nah, mereka itu adalah lifestyle. Lifestyle itu apa sih bedanya dengan wealth style? Lifestyle itu adalah Anda mengeluarkan uang, dan dari pengeluaran Anda terpaksa Anda keluar uang yang lebih berikutnya lagi.
Misalnya Anda beli rumah, ya Anda harus membiayai pajaknya, PBB-nya lebih tinggi. Beli mobil, harus pergi ke bengkel, harus beli bensin. Yang jelas Anda terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak. Itu yang namanya lifestyle. Nah, ada juga yang namanya well style. Bedanya apa? Kalau well style, begitu kita mengeluarkan uang tadi malah menghasilkan uang untuk kita. Jadi itu adalah gaya yang membuat kita benar-benar jadi kaya, bukan gaya yang membuat kita tampak kaya. Jadi well style, ketika saya masukkan misalnya investasi ke dalam beli rumahnya saya sewakan, ternyata rumah tadi menghasilkan uang setiap bulan untuk saya. Itu namanya well style. Saya buka bisnis, saya investasi misalnya di reksadana ataupun di saham yang ada capital gain juga, kemudian ada juga pembagian dividen, ada royaltinya, pembagian keuntungan. Nah, itu adalah well style. Ada orang tanya, Pak, kalau menunda kesenangan itu maksudnya yang bagaimana? Maksudnya kita menunda lifestyle-nya terlebih dahulu. Boleh nggak kita punya Mercy? Boleh, kenapa tidak? Begitu ya. Tahun 2005 ketika istri saya ulang tahun, itu saya kasih hadiah Mercy E-Class dengan peleknya 19 inch gitu ya. Ketika tahun 2006 ulang tahun, saya kasih jam Rolex 11.000 euro. Terus kemudian ada jam Cartier juga. Kemudian kita tour honeymoon lagi ke Eropa sana gitu ya, 20 hari. Terus kemudian juga tahun 2007 pada waktu ulang tahun saya berikan Mercy SLK Sport gitu ya. Jadi yang cabriolet 2 pintu bisa dibuka. Nih, boleh aja, kenapa tidak gitu ya. Itu lifestyle. Tapi tunggu dulu sampai well style Anda cukup membiayai lifestyle Anda. Ini maksudnya menunda kesenangan. Jadi 3 prinsip menunda kesenangan yang sederhana. 1, yang terbaik adalah kita menunggu sampai kita mempunyai well style atau passive income yang cukup untuk membayar atau mencicil barang-barang konsumtif kita. Jadi yang kerja bukan aktif income kita, tapi passive income kita. Jadi passive income kita lah yang akan membayarin gaya hidup kita atau lifestyle kita. Itu yang terbaik. Yang kedua, kita harus menunggu sampai kita mempunyai uang minimal 10 kali lebih besar daripada barang lifestyle yang kita inginkan, baru kemudian kita membeli barang tersebut secara tunai. Jadi kalau misalnya mau beli BMW senilai 500 juta, ya tunggu dulu Anda minimal punya 5M baru beli BMW 500 juta. Itu prinsip kedua, 10 kali lipat baru Anda beli. Jadi Anda tenang, induknya tidak ikut dijual gitu ya. Kemudian berikutnya, prinsip yang ketiga, menunda kesenangan, yaitu kita menurunkan kesenangannya tapi tetap senang. Contohnya, misalnya kita mampu beli BMW seri 7, ya sudahlah kita beli yang seri 5. Mampu beli yang terbaru, ya sudahlah beli yang second. Tetap lifestyle ini bisa dibiayain dengan cara itu. Tapi saran saya, yang pertama yang terbaik, yaitu tunggu sampai passive income kita atau wealth style kita, di mana investasi kita, passive business income kita, royalti yang kita dapatkan, ternak duit kita, benar-benar menghasilkan uang yang bisa membiayai gaya hidup kita. Kita lebih tenang. Misalnya Anda beli Mercedes-Benz seri Sport, sudah pasti begitu buka pintu pertama kali, itu turun 200 juta. Besoknya buka lagi kedua kali, turun 10 juta. 3 kali 10 juta, setiap buka turun 10 juta, 5 juta, turun terus gitu ya. Nah itulah, jadi kalau Anda dari active income, apalagi Anda sampai utang-utang untuk gaya duluan, apa yang terjadi? Anda sakit hati. Begitu dijual Anda sakit hati. Bayar bunganya begitu besarnya, dijual begitu murahnya gitu ya. Itu sungguh menyedihkan itu. Memang ada beberapa level konsumtif gitu ya. Ada level konsumtif yang paling jelek tadi. Kalau ini tadi prinsipnya kita harus menunda kesenangan tadi adalah tunggu sampai passive income-nya. Yang pertama, yang kedua ya kita punya 10 kali lipat kita balikan tunai. Yang ketiga adalah yang Anda menurunkan kadar kesenangan. Bisa beli seri 7, beli seri yang 5 begitu ya. Beli S-Class, beli yang E-Class, tidak masalah, turunkan sedikit, sisanya dikasihkan ke wealth style Anda atau passive income Anda, ternak duit Anda. Nah, yang paling jelek yaitu yang level keempat, yang paling jelek untuk ceritanya prinsip menunda kesenangan ini bukan menunda kesenangan lagi, tapi Anda memajukan kesenangan. Ini yang paling parah. Rata-rata orang di Indonesia, kalau saya tidak boleh ngomong 80%, ya sudahlah 50%. Padahal saya yakin lebih dari atas 80%. Apa yang dilakukan? Mereka utang duluan untuk menikmati kenikmatan jangka pendek, jangka panjangnya sengsara setengah mati. Mereka nyicil A, nyicil B, nyicil C, nyicil D untuk dinikmatin, untuk gaya, kelihatannya tampangnya tampang kaya, tapi utangnya, tagihannya kagak karu-karuan. Tagihan kartu kreditnya ada 8, masing-masing satunya sudah mentok semua, 20 juta, 160 juta, dituntut sana, digugat sini, diributin, penagihan, digembrongin, ditongkrongin, ditagih.
hidupnya tidak nikmat karena dia bukan menunda kesenangan tapi malah memajukan kesenangan. Itu yang paling parah gitu ya. Jadi saran saya, please deh, kita lebih baik sabar dulu. Boleh nggak senang-senang? Boleh. Pada waktu saya mulai ngajar Financial Revolution di awal-awal karir saya naik mobil Panther Miyabi, warnanya ungu, tahun 95-96 gitu ya. Penyok depan, penyok atas, penyok bawah. Kadang hujan gitu saya harus basah kuyup karena wipernya mati, jadi tangannya harus jadi wiper keluar gitu baru bisa terang, takut nabrak begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap saya tidak jual. Ketika saya ngasih seminar-seminar tentang bagaimana jadi kaya dengan cepat dan aman seperti begitu, orang tanya, wah ngajar bagaimana jadi kaya, ternyata naik mobilnya Panther penyok, warnanya ungu lagi. Dia belum tahu rahasia satu lagi, bukan punyanya lagi. Ternyata pinjaman dari adik saya. Jadi saya sendiri tidak punya mobil, tapi saya punya prinsip, terserah, saya mau benar-benar kaya kok, bukan tampak kaya, bukan lifestyle-nya yang gayanya doang, enggak, tapi punya well style yang menunjang kita jadi kaya. Nah, untuk menunda kesenangan ini butuh disiplin. Serasa cukup disiplin, makanya hari ini saya nikmatin benar istilahnya well style saya, sedemikian sehingga well style saya cukup membiayai sedemikian sehingga well style saya cukup untuk membiayai lifestyle saya. Kemudian strategi kedua untuk bagaimana mempunyai peternakan uang. Kalau yang pertama adalah strateginya menunda kesenangan, yang kedua adalah melakukan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi ini kita memanfaatkan satu yang namanya pilihan investasi yang tepat. Kemudian yang kedua, adanya uang yang kita sisihkan dari menunda kesenangan sana. Yang ketiga, adanya faktor bunga berbunga yang digulungkan terus-menerus, tidak diambil hasilnya tapi digulungkan lagi. Yang keempat, adanya waktu. Waktu kita sudah punya, pilihan yang tepat, kita bisa terus belajar. Bunga berbunga sudah ada dimanapun, serta uang, karena kita sudah menunda kesenangan maka kita punya. Jadi empat-empatnya kita sudah punya. Uang, investasi yang kita pilih tepat, yang bisa berbunga-berbunga. Yang ketiga, yang keempat adanya waktu. Makanya kita akan pasti kaya.